حي على الصلاة. Bapak Ibu yang saya muliakan, roba posisi sedikit. Duduk tak keluar wason, tak ganjal di paut. Alasan yang pertama, kelebihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau penghulu para nabi dan rasul. Sedangkan yang kedua, apa kelebihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau adalah seorang yang berhasil, yang luar biasa sebagai pemimpin kepala negara. Beliau juga berhasil sebagai pemimpin agama dalam waktu yang relatif singkat, lebih kurang 23 tahun. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang berhasil memimpin sebagai kepala negara, berhasil memimpin sebagai tokoh agama singkat 23 tahun. Beliau begitu luar biasanya, sebagaimana yang di awal tadi kita sebut, kota Mekah tempat kelahiran beliau, Madinah tempat beliau membangun negara. Ketika sebelum kelahiran beliau, dua tempat ini bukanlah tempat apa-apa. Peradabannya sangat kurang, tidak maju dibandingkan peradaban Cina, dibandingkan peradaban Persia, dibandingkan peradaban Romawi. Mekah dan Madinah itu tidak ada apa-apanya. Tetapi Nabi kita dalam hal proses membangun negara, membangun pemerintahan, makanya Mekah dan Madinah hari ini menjadi dua tempat. Apabila orang keluar di angkasa sana, maka tempat yang paling terang terlihat itu dari luar angkasa adalah Mekah dan Madinah. Begitu luar biasanya Nabi kita membangun dari segi pemerintahan. Sedangkan yang kedua apa? Beliau sukses mengembangkan ajaran agamanya. Akhirnya agama Islam ini masuk ke negara kita. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, Islam hari ini, populasi umat Islam data 2020. Jadi tahun 2020 yang lalu, Kristen di seluruh dunia pemeluknya 2,3 miliar. Islam nomor 2 1,9 miliar. Tetapi Kristen tadi 2,3 miliar itu dia terbagi dua. Di dalamnya ada Kristen Katolik, ada Kristen Protestan. Mereka berbeda. Islam yang kedua 1,9 miliar di seluruh dunia. Yang ketiga apa? Yang ketiga jumlahnya 1,1 miliar di seluruh dunia. Siapa mereka? Pemeluk apa mereka? Ternyata yang ketiga ini mengagetkan kita. Yang ketiga ini jumlah 1,1 miliar di seluruh dunia ini, mereka yang menganggap dirinya tidak beragama. Bahasa kerennya ateis. Jadi ada orang yang tidak beragama hari ini 1,1 miliar banyaknya. Di bawahnya baru ada Buddha, baru ada Konghucu, ada agama-agama yang lain. Itu artinya apa? Hari ini perkembangan Islam ditaksir 30 tahun sampai 50 tahun ke depan, Islam akan menjadi agama yang terbanyak penganutnya di muka bumi. Tengoklah perkembangan Islam di Eropa, di Prancis, di Amerika, begitu luar biasanya. Maka oleh sebab itu, siapa yang membawa ini? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, makanya seorang ilmuwan pada tahun 1978. Ini kalau orang-orang ilmuwan, orang kuliah, orang apa itu tahu. Seseorang yang bernama Michael Hart
seorang guru besar di Universitas Maryland, Amerika Serikat. Apalagi bukunya kalau tidak 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Buku karangan beliau ini diprotes. Buku karangan beliau diprotes. Heboh. Mengapa heboh? Mengapa diprotes? Beliau ini, Michael Hart ini adalah seorang pemeluk taat agama Nasrani, guru besar, ilmuwan, lalu mengarang sebuah buku 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Yang diprotes adalah beliau menempatkan tokohnya umat Islam, Nabi Muhammad, pada tokoh yang pertama yang paling berpengaruh di dunia. Lalu ditanya, wahai Tuan Michael Hart, mengapa engkau menempatkan Muhammad pada peringkat yang pertama? Beliau menjawab, saya mendapatkan Nabi Muhammad pada posisi yang pertama. Karena apa? Saya melihat dua hal. Yang pertama, Muhammad itu lahir di tempat yang terpencil, budayanya masih tertinggal dari daerah-daerah yang lain, dari Cina, dari dataran Eropa, dari Romawi, dari Parsi, dari Yunani, masih jauh ketinggalan tempat kelahiran Muhammad itu. Tetapi dari tempat yang terpencil itu muncul seorang tokoh yang menjadi tokoh terbesar di dunia. Inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara tokoh-tokoh yang lain, mereka lahir di tengah-tengah kota yang sudah punya budaya. Lalu apa kata beliau yang kedua? Saya menempatkan Muhammad itu karena beliau lahir dalam keadaan tak bisa baca tulis, tetapi agama yang dibawanya tersebar di seluruh penjuru dunia. Makanya atas pengaruh inilah saya tempatkan Muhammad sebagai tokoh yang pertama yang paling berpengaruh dalam sejarah. Lah bu, lah, ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah, ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib. Masih semangat? Jangan tidur. Ini ada yang selawat di samping tuh, ya Nabi salam. Bangin anginnya kalau kipas angin dengan tak mengantuk. Nah kalau siang itu nama. Nah kalau malam nak nonton TV, nak copot balik. Kalau siang ngantuk. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, ini alasan yang kedua. Nabi Muhammad, beliau ditempatkan sebagai tokoh yang luar biasa. Makanya ini salah satu kelebihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam agama sukses, dalam pemerintahan beliau sukses. Ini yang kita contoh. Kalau kita akhir zaman bagaimana? Kalau taat kepada agama, tak bisa kepada pemerintahan. Kalau taat kepada agama, tak bisa masuk ke apa? Pemerintahan. Yang paling parahnya hari ini lagi, kalau masuk ke pemerintahan, tinggal agama. Nah itu. Iya tak? Kalau masuk ke pemerintahan, tinggal agama. Itu penyakit. Dulu luar biasa fatwa
fatwa-fatwanya luar biasa, kebijaksanaannya luar biasa, dicintai oleh umat, tetapi kadang masuk ke agama bidang pemerintahan halailang. Yang dulu haram sekarang halal, yang sekarang halal menjadi haram. Begitu. Maka contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang ketiga, apa kelebihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi kita punya kelebihan, beliau menyimpan doanya untuk di akhirat kelak dalam bentuk syafaat kepada umatnya. Beliau tidak menggunakan doa itu di dunia, tapi lebih memilih doa itu untuk umatnya ketika di akhirat kelak. Likullin nabiyyin da'watun mustajabatun yad'u biha, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap nabi dan rasul yang diutus itu Allah berikan kepadanya satu doa yang mustajab. Apabila mereka berdoa dengan doa yang mustajab itu langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap nabi dan rasul apabila mereka berdoa langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengok Nabi Musa. Di belakang ada Fir'aun, di hadapan ada Laut Merah. Kira-kira kemana mau lari? Di depan ada jurang, tapi menakik umpamanya. Di depan ada jurang, di belakang ada upe. Kemana dia lari? Nabi Musa bersama umatnya dikejar oleh Fir'aun. Di depan ada Laut Merah, di belakang para tentara Fir'aun. Tapi pada saat itu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong aku, tolong umatku. Kalau seandainya kami dikejar, kami akan dibunuh, tak ada lagi yang akan menyebut namamu. Kata Allah, hempaskan tongkatmu. Maka pada saat itu terbentanglah jalan raya untuk menyeberang di sana. Akhirnya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim di dalam api berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Ya narukuni bardau wassalamu ala Ibrahim. Wahai api, mendinginlah, selamatkan Ibrahim. Ibrahim keluar dari api dalam keadaan selamat. Nabi Ayub, Nabi Nuh dan nabi-nabi yang lain berdoa kepada Allah menggunakan doa mustajabnya. Kecuali Nabi kita, seberat apapun cobaan, doanya tak dipakai. Kenapa? Mengonang untuk umatnya nanti lebih penting lagi di padang mahsyar. Kalau susah luar biasa. Maka kalau kita baca sejarah, beliau dilempari tai, beliau sampai tanggal giginya, beliau diburu, beliau ingin dibunuh. Hingga Jibril menawarkan Muhammad, kalau seandainya kau mau, saya angkat gunung Uhud itu, saya akan timpakan kepada orang yang membenci engkau. Tapi apa katanya? Tidak usahlah Jibril. Karena mereka itu tak tahu, tak mau. Maka kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwati syafaat lil ummati fil akhirah. Doaku aku simpan untuk umatku nanti di akhirat. Ketika berada di padang mahsyar, angatnya di atas, panasnya di bawah, berpuluh-puluh tahun kita memohon kepada Allah, ya Allah, tolong kami, hitunglah berapa dosa kami, hitung berapa pahala kami. Kalau betul kami ini banyak pahala, masukkan kami dalam surga ya Allah. Kalau banyak dosa kami ya Allah, masukkan kami dalam neraka, karena kami tak tahan menunggu di padang mahsyar ini. Mengadu kepada Nabi Adam, mengadu kepada Nabi Idris, mengadu kepada Nabi Ibrahim, tak ada yang dapat membantu. Akhirnya apa? Disinilah Nabi kita menggunakan doanya
dalam bentuk syafaat kepada umatnya yang membutuhkan pertolongan. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, betapa luar biasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abi yang ketiga, lalu apa lagi kelebihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah yang memujinya, Allah yang memuliakannya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, para malaikat berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, sampaikanlah salawat kepada Nabi. Allah langsung memujinya, Allah langsung memuliakannya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Nabi itu terdapat contoh suri tauladan yang baik. Kata siapa? Bu, kata siapa? Lah ngantuk lah. Kata siapa, Bu? Saja ini coba siap. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang memuji Nabi itu bukan manusia, tapi langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu luar biasanya beliau. Kalau kita siapa yang memuji? Paling kawan, ibu-ibu, paling-paling laki yang memuji. Itu pun sekali setahun. Itu pun bila nak buat naik gula. Balik menaki, yo mani bini yang moko. Apa lagi pula sonang hati dah. Lah siap bercakap tadi buat naik gula dik. Minta buat naik gula pokoknya. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, apa? Manusia saja memuji, betapa luar biasanya kita senang. Nabi kita Allah Subhanahu wa ta'ala yang langsung memuji beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya pada diri Nabi itu mempunyai akhlak yang sangat terpuji, luar biasa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apalagi Nabi kita dimuliakan, namanya disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tercatat di pintu surga, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Namanya bersanding dengan nama Allah. Lalu apa lagi? Pintu surga ada kuncinya. Apa kuncinya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nama Allah dan nama Muhammad disandingkan sebagai pintu, sebagai kunci masuk ke dalam surga. Jadi begitu luar biasa. Lalu apa lagi? Dengan asbab namanya juga nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam, dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat sejarah Nabi Adam? Ingat? Nabi Adam dengan satu dosanya diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dunia. 40 tahun lamanya memohon ampun kepada Allah. Berapa dosa? Sebuah. La taqrabu hazihi sajarah. Jangan kau dekati Adam pohon ini. Tapi Adam digoda oleh setan, dekat memakan buah pohon itu. Akhirnya apa? Allah keluarkan dari surga ke muka bumi. Dosa yang satu, memohon ampunnya, tobat kepada Allah selama 40 tahun. Berapa dosa, Bu? Satu. 40
tahun lamanya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam tak sanggup mengangkat kepalanya untuk menengok ke langit, begitu malunya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu doa, dengan dosa yang dikerjakan. Senantiasa memohon kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Malu mengangkat kepalanya karena berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala 40 tahun lamanya, maka dosanya diampunkan oleh Allah. Apa yang menjadi asbab? Ketika ditanya, wahai Adam, apa yang membuat dosamu diampunkan oleh Allah? Beliau menjawab, ketika di surga, ketika saya masih di surga, saya melihat sebuah nama terpampang di surga. Nama itu adalah nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika saya memohon ampun kepada Allah, saya teringat nama itu. Ya Allah, dengan nama kekasihmu Muhammad yang pernah tercatat di surga, ampunkan dosaku. Maka ternyata karena asbab itu dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama kita menyusun di dalam doa yang kita baca, di dalamnya ada selawat. Kalau tak pakai selawat, kata para ulama kita, doa kita tergantung-gantung antara langit dan bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 2 syarat. Pertama, baca alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin dalam doa. Yang kedua syaratnya apa? Baca salawat, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah selesai membaca salawat, silakan baca doa-doa yang lain. Kenapa? Fungsi selawat tadi sebagai alat untuk mengantarkan doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu mulianya beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya